Kena. Oke. Kenapa mawon campuran dadak brosok? Pak, campuran iki opo? Ini kali opat ngoten. Nggih. Sambal uruke niki sambal lemek. Lemek kali sauruke. Jangan. Ya iku ono jenenge ning apa jenenge? Pan kayak titik. Iki lho. Carane nggih. Nggih pan ngapik pan Ini iki gambar niki. Oh, teng ngene ngoten mawon. Oh. Tataran kene Iku kowe lak maju iki apa? Nggih. Pasang titik. Ngono pan. Ayo lek sampai iki. Pasang ono. Hmm. Sandale kok ngoten tambah antep sampeanku. Nggih, manggus. Kelet teh. Iki adune diiku dipaping iki adune ngetan ijen. Ya di anu plengsen sing Aku iki lho, gelem ae terus bareng sini material rene ngetan iki lho piro engkose. Ono iki lho antek kok dalan. Ini kene leren mondhat iki. Nggih dipondhaki sik bareng ngono. Nek iso cah iki digoleki welute cah digempul. Oh, kuat dalan teh kok ngono pinggir kok. Enggak, digolek nang welut ya. Kemari ngono gampang kan tek direk menjero, enak buntu. Pinggir. Ini lho parno. Ini lho pinggir. Nggih lho. Kan. Awur. Lho iya rek aku takok karena iki dhewe di rumah tangga ini wis digowo to. Matahari ya guru metu. Lho wis iki digawakno tapi ambek sisa entuk durung dijopo sing teko PPR. Tek ngono. Iki Mas ngene yang di tengah-tengah ngono iku mah. Berarti yang apa daunnya sing sobek-sobek itu bekasnya dimakan tikus nih, Pak? Dipotongi dipangan tikus, terus yang tikus. Pokoknya biasa ae nyari tikus rawan, Mas, mesti sing pinggir utuh. Enggak, merem iku mlayune bunga matahari. Ngono lho. Lho enggak pingin ae kayak wake wingi. Jadi diambil mondo. Ratu ini sawah yang ngarek ngalur mau, Mas. Nggih. Jenenge Parno, Mas. Hanya kayak ngono. Bolong ngono ya nduk ya. Nggih. Kosong-kosong ngono ya modele ya. Misore di pedot, tangan habis. Medani kali gimana itu? Iya, wes gambare coba. Iki lho sing urip. Iku lho kene iki pedhotok kene ono oyote. Lamborang arek-arek. Iki lak urip sih lho. Iki urip iki. Tapi suaranya memang bagus. Masa enggak apa-apa. Taman ini.
46 niku saged tumbuh malih. Tapi nek lintu jarang sih. Terus ngoten ken nek wis kados ngeten iki. Lho. Jelas kan merah wong diputusi. Lho. Wong iku bekasin iku, Pak. Nggih. Saya mau dirusak lho ngeten iki. Kalau batang meriku tambah kadang. Tapi dipet Pak, nama lengkap panjenengan dan selaku apa, Pak? Nama saya Daman Huri. Saya di Balai Penyuluhan Pertanian sebagai koordinator penyuluh wilayah binaan Terung Wetan, kelompok tani sumber rezeki ini Bu Ririn Hidayati SP. Ini jadi penyuluh yang ada di sini ini saya dibantu beberapa penyuluh dan PUPT dan petugas teknis atau mantri pertanian. Ngeten lho. Abang-abang ngoten nggih. Hah? Abang-abang ngoten nggih. Nggih, lah mriki pun dipotong, sebagian pun dipotong lah. Ngeten iki lho, ngeten jelas abrit nggih. Nah niki. Ini kan pun Oh, nggih, potong batangnya ya. pedot. Lah, pun jelas niki merah niki. Mati kan niki. Nggih niku ketok grawak ini nggih Nggih, lho. lah, nggih. Niki pun ledeh, pun putus. Niki kan varietase kados niku saged tumbuh malih tapi mboten saged normal. Senormal. Mancene semakin tikus mengerat, semakin tajam giginya. ngerat niku nggih nyokotin iki wae. Iya. Tapi nek tikus mboten mengerat, kedul mboten tajam. Niki sifat tikus. Tikus cerdik. Piyambake nek diumpani kados ngeten kadang-kadang tiyang nganggo temik. Nggih. Temik nggih obat racun temik. Niku kan teksek. Tapi ajri. Takut nanti. Temannya mati, Melihat Nggak, temannya mati itu gak mau makan dan lagi. beroneda. Itu sudah dicurigai. Hmm. Sebetulnya kalau kenapa kok pakai sendok? Tidak pakai sendok nggak apa-apa. Tapi diselontongi tangan. Kalau bau tangannya manusia nggak mau. Itu racunnya nggak mau dia. Berarti dia sudah mencium baunya ya, Pak? Baunya bahwa itu ada bau manusia. Manusia. Nah, berarti dia tak ya mungkin memang hewan yang cerdik. Tikus itu. Makanya yang tapi serangannya kalau sudah diserang di situ ya situ sebetulnya. Enggak yang lain. Tapi kalau sudah habis pindah. Nah, perkembangan tikus itu 1 tahun 1 jodoh itu bisa 2.000. 1 tahun. Dari satu pasang 1 pasang dalam 1 tahun Nggih. bisa 2.000. 2000 anak. 2.000 anak. Kan selalu berpasangan. Nanti contohnya 6 pasang aja, 6 pasang. Dari 6 pasang, dari 3 minggu dia sudah minta kawin. Tak kawin, anaknya kita 6 aja. Nah itu, lah masa buntingnya nggak sampai 1 bulan Sudah melahirkan. sudah melahirkan. 3 minggu sudah bisa. Produksi malih. Iya, nah, itu. Cepat nih perkembangan. Lah selesai mana itu 1 minggu kawin lagi. Makanya bisa dalam 1 tahun itu bisa 2.000. 1 indukan. Ya 1 indukan, 1 pasang. Berarti kalau misalnya ingin membasmi tikus itu cara yang ampuh seperti apa, Pak? 1 awal sebelum turun tanam ini kita mengadakan gropiokan, bongkar galon. Nah, sanitasi sebelum itu, nah baru dilihat. Kalau sudah tidak ada tanda-tanda dari tanda-tanda ada itu bercaknya itu kaki atau itu tikus. Kalau ada,
kita harus mengadakan pengumpanan. Kalau nggak ada tanaman, itu bisa diadakan gropiokan. Baik itu pakai emposan, atau biasanya ya bongkar galeng, gropiokan secara massal. Gitu. Itu perlu. Kalau ya sudah ada tanaman gini, harus ada pengumpanan, nggak ada lain, jalan lain. Kalau gropiokan tadi itu seperti apa contohnya Pak? Kalau gropiokan, jadi petani atau masyarakat diajak bersama-sama melihat ke lahan, dan itu nanti kalau ada lubang tikus harus dibongkar dan dibunuh. Itu ada yang pakai anjing, kan indera penciuman anjing kan lebih tajam, jadi di situ ada tikus, bongkar. Kalau begitu caranya terus butuh personil yang lebih banyak dong Pak ya. Kalau apalagi sawahnya beberapa hektar gitu ya. Nah, seperti ini blok. Dalam satu blok kan luasannya kan di atas 11 hektar. Nah, itu ya semuanya harus petani yang dalam satu wadah kelompok yang ada di situ harus semua keluar. Manakala tidak ada yang tidak bisa hadir karena itu tidak ada alasan, biasanya di kelompok itu ada sanksi. Seperti kemarin, kalau ada sanksi manakala tanam tidak serempak, dikenakan biaya satu musim untuk biaya tidak hadir itu. Di sini kan gitu kemarin, pasti ada sanksi. Terus untuk hasilnya sendiri jika dilakukan cara-cara itu bagaimana Pak hasilnya? Kalau dilakukan seperti diadakan gerakan sebelum awal tanam dan sanitasi lokasi, dan diadakan mungkin kalau ada tanda-tanda ada serangan atau ada di situ ada hama tikus, saya kira insya Allah aman, karena populasi selalu ditekan. Toh manakala itu ada, tapi harus serempak. Itu kalau tidak serempak itu biasanya dampaknya ya tidak bisa maksimal. Kira-kira sampai berapa Pak hasilnya Pak kalau panen? Kalau panen tidak ada serangan, secara umum di Krian itu profitas di atas 7 ton. Itu berapa hektar? 1 hektar. 1 hektar. Ini yang kita ambil secara setiap tahunnya. Tapi kalau ada serangan beda lain. Nah, nanti dilihat aja nanti hasilnya nanti yang sudah ada serangan seperti ini. Ini kan secara hampir agak merata ini. Agak merata, tapi insya Allah nanti bisa sih. Kalau kita mengadakan pengumpanan seperti ini, insya Allah petani kita masih bisa merasakan hasilnya. Pak, kalau selain di Terong Wetan ini, padi atau tanaman padi di sawah-sawah yang terserang hama tikus seperti ini di mana aja Pak? Selain di Terong Wetan, di Terong Kulon juga ada tetangga kita itu, tapi sudah kita laksanakan. Kemarin yang sudah panen, yang di Sasak itu dari blok barat makam itu masih profitasnya sekitar 7 meskipun ada serangan. Nah, kalau nggak ada serangan, mungkin ada yang seperti pernah kita laksanakan mengadakan uji atau ubinan. Itu kalau nggak ada serangan mulai awal itu ditempel varietas Jedani itu bisa sampai sekitar 9 ke atas ton per hektar. Itu kita melaksanakan uji coba di sana. Kita laksanakan uji coba kalau varietas ini di sini cocok enggak itu.
Tapi alhamdulillah di sana cocok sekali. Baik itu semua varietas karena lahannya itu mendukung. Ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Pak, nama lengkap panjenengan? Saya Sotik, Selaku PUPT Kecamatan Prambon sama Krian. dan seperti ini tuh memang dilakukan secara rutin atau ketika ada hama saja sih Pak? Kalau untuk hama tikus sebenarnya kegiatan rutin di awal musim terutama. Jadi pengendalian tikus itu meskipun belum ada serangan, di situ ada gejala jejak tikus, di situ sudah wajib untuk dikendalikan. Jadi untuk menangani populasi sedini mungkin. Tapi kalau tanaman itu sudah terserang seperti yang tanaman besar itu, pengendaliannya agak susah. Jadi tidak cukup dengan umpan, tapi akhirnya kita juga menggunakan pengemposan dan sebagainya. Makanya untuk pengendalian tikus itu pengumpanan ketika sejak ditemukan jejak tikus harus diumpan. Yang kedua, tanam serempak. Tanam serempak ini yang di wilayah Krian banyak menemui hambatan. Masalahnya tenaga kerja dan sebagainya. Saya kira cuman itu, ketika tanam serempak, petani kompak sudah selesai masalah sebenarnya. Yang selama ini ditemui di lapangan gimana Pak? Yang di lapangan selama ini di masing-masing kelompok itu tidak sama. Ada yang sebagian terhambat tenaga kerja sehingga tanam serempak tidak terpenuhi. Terus kadang-kadang juga karena untuk mendukung tanam serempak ini peran kelompok tani, peran desa itu sangat mendukung. Itu. Terus untuk mengantisipasi atau menggerakkannya itu yang selama ini dilakukan OPT gimana Pak? Untuk menggerakkan ya kita berawal dari perencanaan koordinasi bagaimana merencanakan tanam serempak itu di tingkat kelompok dan di tingkat desa. Kita berangkat dari sana. Pak, dari Kecamatan Prambon maupun Krian ini yang selama ini hasil panennya bagus dan mungkin ada kendala hama tikus seperti ini di mana Pak? Kalau hama tikus untuk musim ini hampir merata. Cuman kalau di wilayah Prambon sama Krian itu tidak sporadis, jadi yang sampai pusok itu hampir tidak ada. Tapi bagaimanapun juga harus tetap kita tekan sedini mungkin. Kalau tidak gitu nanti perkembangan berikutnya lebih rawan lagi. Berarti dari 2 kecamatan itu masih dibilang belum berbahaya hama ya Pak ya? Ya sudah. Sudah. Cuman kan harus tetap kita antisipasi sedini mungkin. Yang paling parah di mana Pak? Yang paling parah itu di Simonggirang itu juga ada. Seperti ini sebenarnya juga lumayan serangannya. Berarti ini kategori lumayan parah. Kalau menurut saya iya. Jadi itu kan hamparan yang di sebelah selatan itu kan juga luas lah, itu serangannya kan hampir merata.